Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? I hope that everything is going well for you. Well, on today's lesson, we continue talking about how to handle business presentation in part 3. But here, we focus still in content of the presentation. But I will explain how you tell the numbers and then tell or show the visuals and telling the trends. Okay, so there are 3 focuses in our lesson today. How try to tell the numbers, bagaimana cara menjelaskan angka ya, and then presenting visual, mempresentasikan visual seperti chart, grafik dan lainnya. And then telling trends, bagaimana cara kita menyampaikan tren. Okay, let's start by telling numbers. So everyone, we need to know what is a number. Yeah, maybe when you have a presentation, it is possible for you as the presenter will provide kind of statistic that contain some numbers. In business presentation itself, it is a common way to deliver the presentation using the numbers, but not all the numbers, especially difficult and long number. Sometimes it is hard to understand. Jadi biasanya ketika kalian menjelaskan number, itu yang kalian butuhkan cuman kejelasan saja. Ya, jangan sampai apalagi kalau nomornya itu atau angkanya itu panjang. Nah, yang perlu kalian sampaikan adalah dengan jelas dan pelan-pelan ya. Oke, biasanya in numbers you will have a percentages ya. Percentages atau in bahasa Indonesia presentasi. Nah, untuk menyampaikan atau menjelaskan tentang presentasi, kalian bisa menggunakan beberapa expression like 80% of female employees, 80% dari pekerja wanita, or 70% of customers, 70% daripada pelanggan. Nah, contohnya kalau dalam presentasi kalian bisa mengungkapkan seperti you can see that 70% of female shoppers react positively to special offers. Seperti itu ya. Now there is a fraction, or in bahasa Indonesia you may say pecahan. You may say a half or half, one half yaitu setengah. Kalau sepertiga bagaimana? A third or one third. Kalau seperempat, a quarter or one quarter. Seperlapan, an eighth or one eighth. 2/3, two thirds. 3/4, three quarters. 3/8, three eighths. And then where is the position of? Of is used when describing fraction. For example, 4/5 of people. Jadi 1/5 dari orang. Atau bisa mungkin 3/4 of customers. 3/4 daripada pelanggan. Contohnya dalam presentasi kalian bisa menyatakan 3/4 of the respondents said that they like the new products. Jadi 3/4 dari responden mengatakan bahwa mereka itu suka dengan produk yang baru. Selanjutnya ada decimal points. Ya, kalau dalam matematika bilangan desimal. Nah, cara ngomongnya bagaimana? Cara menyampaikannya yaitu kita bisa menggunakan poin. Ya, poin itu artinya koma. Contohnya 46,768. Kalian bisa bilang 46.768. Ingat, yang dipisah angkanya itu bagian setelah titik saja ya, atau setelah koma 768. Sementara yang kita ungkapkan seperti biasa kita bilang numbers 46, 47 ya. 50 itu dijelaskan atau diungkapkan seperti biasa. Tapi kalau yang ini harus angka per angka ya.
768. Tidak boleh kita nyebutin 768. Ya. Jadi 46,768. 46.768. Oke, clear ya? Again, 46.760. Kalau 0 itu ya. Oke, below are some expression to explain amounts of money. Misalkan desimal ini biasanya juga dipakai untuk menyebutkan mata uang dolar atau euro ya. Misalkan 35,60 US dollar. So you can say $35.60 ya. Or 46 euros 25 cents. Yeah. Below are some expressions to explain the temperatures. Yeah, you can say 5.3 degrees Celsius or 4.7 degrees Fahrenheit. Ya, jadi ada 3 di sini. Kalau ada menyebutkan angka-angka desimal, biasanya ini berkaitan dengan jumlah suatu dalam diagram atau grafik kalian bisa akan menjumpai bilangan-bilangan desimal seperti ini. Kalau yang berkaitan dengan uang ya bisa kalian menyebutkannya seperti ini. $35.60 disebutkan angkanya semua normal seperti biasa, tidak usah disebutkan satu-satu. Kalau untuk yang Celsius atau Fahrenheit untuk menyatakan suhu, kalian bisa menggunakan normal seperti biasa. 5.3 degrees Celsius, 4.7 degrees Fahrenheit, like that. And then approximate numbers. Sometimes kita nggak menyebutkan angkanya, tapi kita cuma menyebutkan kira-kira ya, kayaknya sekitar gitu ya. Kalian bisa menyebutnya itu approximately. Ya, atau kira-kira atau kasarnya ya mungkin sekitar gitu ya in bahasa Indonesia. For example, here the expression is about, approximately, roughly gitu ya, sekitar, kira-kira, kasarnya ya. Just over, a little more than or more than, ya lebih dari misalkan ya, lebih dari 100 kayaknya, just over 100 or a little more than, sedikit di atas 100, a little more than 100 or more than 100 ya. Less than, kurang dari, just under, di bawah ya, under sama, less than 1000, less than 100, just under 1000, a little less than, ya sedikit atau kurang dari sekian ya. Well over, around, nearly. Contohnya in the presentation, you may say around 500 people responded to our survey. Sekitar 500 orang itu merespon survei kita. About 50% were between 16 and 30. Jadi sekitar 50% diantaranya yaitu kisaran atau antara 16 sampai dengan 30. Let's move. Ini yang lain ya. Kalian bisa menyebutkan ada 3 million and then 1.7 billion, BN itu billion ya. 335 square meters atau meter persegi. Kalian bisa menyebutnya square meters. Jadi yang sering salah ini menyebutkan millions atau million. Ya, yang betul adalah tanpa S. Jadi it is said 3 million, not 3 millions. It is said $3 million, not $3 million. Jadi yang ditambahkan S-nya itu untuk satuan uangnya, ya, dolar atau rupiah ya, 3 million rupiah, 3 million dollars, 3 million euros ya. Is it clear ya? Next, presenting visual. Kalau tadi kalian sudah menyelesaikan
telling numbers, angka-angka. Ya. Nah sekarang presenting visual. Visual yang kalian kenal itu apa sih? So visual are essential in a business presentation, especially in a foreign language. The information in a visual is memorable and helpful to describe important message. Jadi visual itu ada macam-macam di sini. Ya, you may say flip chart or maybe like screen for LCD. There is a whiteboard and pinboard. For graphs or charts, ya, di sini ada diagram. Ya, ada bar graphs, ada diagram batang, ada line graphs, ya. Lalu ada pictographs, ada pie charts. Ya. Jadi chart itu macam-macam, ya, atau diagram ini macam-macam. Nah ini lagi. Oke, untuk memperkenalkan visual yang kalian gunakan, kalian bisa menggunakan have a look at this chart, have a look at this pie chart, have a look at this diagram. Now let's have a look at this. I'd like you to look at this. Here we can see, as you can see. Yeah, so everyone, it is important to introduce visual information briefly and clearly. Look at the examples below. From the slide, you can see that there are two options. I'll do a quick breakdown for you on the flip chart. This graph shows the increasing number of the customers. Grafik ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah daripada customer atau pelanggan. Let me show you the clip. Izinkan saya untuk menampilkan klipnya. On the next slide, we can see the last year's sales figures. Di slide selanjutnya kita akan lihat figur penjualan tahun lalu. Let's look at these figures more closely. Ya, kita lihat lebih dekat lagi. Ya. Explaining a visual. Nah, ini nih stepnya kalian bisa menggunakan. First of all, let me quickly explain the chart. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan chartnya dengan cepat. You can see the different colors are used in the differentiate. The sign in the bottom right hand corner shows you. Ya. Jadi tanda yang di bawah ini sebelah kanan pojokan menunjukkan bla bla bla. Ya. You can see there are several interesting developments. Kalian bisa lihat ada beberapa perkembangan yang menarik. If you look at this graph more closely, you'll notice some interesting features. Jika kalian melihat lebih dekat lagi grafik ini, kalian akan memperhatikan ada fitur yang menarik. Take a look at this graph and you'll see. This slide shows as you can see from the slide, let's look another evidence or example of this, which is on the next following slide. Here is the next slide. This show ini menunjukkan, ya, expressing an outline. Outline itu secara garis besarnya, ya, kalian mau fokus ke apa saja menjelaskannya. Nah, first of all, I'll be looking at bla bla bla, second bla bla bla, and the third bla bla bla. Kalian bisa menggunakan itu, ya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan, atau kita akan melihat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. First, I'd like to explain or discuss or talk about. Pertama-tama saya akan menjelaskan atau mendiskusikan atau berbicara tentang. I'll begin by explaining the definition. After that, I'll move on the next point. Nah, kalian bisa juga menggabungkan seperti itu, ya. Satu ekspresi digabung dengan ekspresi yang lain, contohnya tadi. I'll begin by explaining the definition. After that, I'll move on to the next point. Setelah itu kita akan pindah ke poin yang selanjutnya. Kalian juga bisa menggunakan second, next, then, third. I'll go on to, saya akan berlanjut ke then, after that, finally, last but not least. Ya, yang terakhir, tapi bukan yang sangat terakhir. I'll offer you some solution. Okay, highlight or highlighting the information, atau kalian ingin menggarisbawahi atau kalian ingin highlight ya information. Kalian bisa menggunakan I'd like us to look at the upper half of the chart.
Jadi kalian membuat garis besarnya. Kalian ingin menitik beratkan. Kalian ingin highlight ya. Kalian bisa menggunakan beberapa ekspresi seperti berikut. I'd like us to look at the upper half of the chart. I'd like to focus our attention to one important features. I'd like to start by drawing your attention to. I'd like to draw your attention to one important detail. What I'd like to point out here is I believe you'll be surprised to see. I'd like you to focus your attention on. Let's look at more closely at. I'd like to stress on the following point. Saya ingin menitik beratkan pada poin. I'd like to emphasize. Saya ingin menekankan that our company position is quite good. Bahwa posisi perusahaan kita itu cukup bagus. What is really important is how well we provide the investment. Apa yang menjadi penting adalah bahwa bagaimana baiknya kita menyediakan investasi. What we should do fix the system. Apa yang seharusnya kita lakukan adalah memperbaiki sistemnya. It is interesting to realize, it is surprising to note or see. The interesting, surprising, worrying thing is that kalian bisa menggunakan interesting, surprising, or worrying. Bisa kalian pilih. And the next is using adverb and adjective to highlight important point. Kalian juga bisa menggunakan perpaduan antara adverb atau keterangan dengan adjective atau kata sifat. Kalian bisa menggunakan I believe this fact is extremely important. Nah itu ya. Extremely itu artinya sangat-sangat penting. Ya, sangat ya. Or we can say it will be completely wrong. Completely itu ya sangat lagi. Ya. Wrong, salah. Lalu ada totally unacceptable. Totally, sangat. Jadi ketiga-tiganya itu sebenarnya artinya sangat. Nah, kalian bisa menitik beratkan highlight kalian itu menggunakan kata keterangan ini yang dipadukan dengan adjektif atau kata sifat seperti important, wrong, and unacceptable. Well, the last one everyone, you should be able to tell about the trends. Naik turunnya trends itu harus bisa kalian jelaskan. Ada kenaikan, ada penurunan, datar. Nah itu yang namanya trends. So trend is a depiction of the statistic in graph or chart or diagram. It is important for presenters to describe the trend clearly. Jadi ketika kalian menjelaskan kenaikan, penurunan, datar tentang tren itu harus benar-benar yang jelas penyampaiannya. Misalkan di sini kalian bisa menggunakan in May the rate of employment rose to 3 million. Di bulan Mei ya, angka kenaikan pekerja mencapai 3 juta ya. Between January and February our important business nearly doubled. Ya, antara Januari dan Februari bisnis impor kita itu doubled, jadi 2 kalinya ya dari yang sebelumnya. In 2013 alone our production increased by 15%. On other hand, present perfect is used to discuss a movement. Nah, kita akan menggunakan present perfect tense. Nah, tapi kalau untuk menjelaskan chart kita biasanya menggunakan simple past tense. Simple past tense itu menggunakan verb yang kedua. Ini aslinya rise verb satunya, tapi karena ini sudah terjadi, kita menjelaskan kalau chart itu kan kita menjelaskan yang sudah terjadi ya, atau terjadinya di masa lampau. Misalkan sekarang bulan Juni, in May, nah kita bisa menjelaskan waktu bulan Mei itu menggunakan simple past tense, sehingga menggunakan rose bukan rise ya. Ini doubled ya, bukan double. Ini increased bukan increase. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, kalau yang kalau past perfect atau present perfect ini dipakai untuk menjelaskan kejadian yang mana itu masih berlangsung sekarang, tapi di masa lalu itu sudah selesai sebagian.
Jadi misalnya nih, the number of Chinese investor has declined since 2010. Jumlah daripada investor Cina telah menurun sejak tahun 2010. Ini artinya sejak tahun 2010 sampai tahun 2022 sekarang itu masih berlangsung ya adanya penurunan. Bedakan dengan yang ini ya, ini sudah selesai. Di bulan Mei ya Mei saja, Juni, Juli, Agustus sampai sekarang itu sudah tidak ada kaitannya dengan yang bulan Mei. Tapi kalau yang ini masih. The Indonesian economy has grown rapidly over the past 6 months. Ekonomi Indonesia itu sudah tumbuh dengan cepat ya over the past 6 months. Selama 6 bulan terakhir ini. Jadi masih berlangsung ya. It should be noted that the word rise and rise are used differently. For example, to rise is used without an object. For example, coal prices rose again in July. The number of investors has risen to 1 million. To rise is used with an object. For example, the car industry raised prices last month. Some banks have raised interest rates. Jadi bedanya rise sama rise itu beda ya. Kalau rise ini dia tidak diikuti dengan benda belakangnya. Nih nggak ada. Tapi kalau yang rise ini diikuti dengan benda, harga, interest, ya saham itu ya. Atau bunga, interest itu bunga. Like describing trends using adjective and adverb. Kalian juga bisa menggunakan kayak tadi ya, menggunakan kata sifat dan juga kata keterangan untuk mendeskripsikan trends. Misalkan, there was a sudden increase. Ada kenaikan yang tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ini namanya adalah apa? Adjective. Ya. A moderate fall. Moderate. Ini juga sama ya. Ini adalah adjective. Lalu ada gradual, ini juga sama adjective. Nah, belakangnya ini biasanya nanti diikuti dengan noun. Increase, fall, decline, ya. Lalu kita bisa menggunakan adverbs plus verbs. Adverbnya itu apa? Slightly, significantly, sharply. The budget increased slightly last month. Budgetnya naik ya dengan slightly. Slightly itu dia tidak begitu signifikan. Dengan tipis bisa atau rendah gitu ya. Over the past 3 years, profit has dropped significantly. Selama 3 tahun terakhir, profitnya turun secara signifikan. Jadi sharply dengan tajam, significantly dengan signifikan, slightly. Ya, intinya kalau ada ly seperti ini, dia biasanya adalah adverb. Okay, below are the verbs used to describe the movements. Jadi untuk menggambarkan tentang kenaikan, penurunan atau pergerakan ya daripada chart atau grafik atau diagram, kalian bisa menggunakan beberapa. Contohnya untuk kenaikan, kalian bisa menggunakan climb, naik, double, 2 kali lipat, expand, berkembang, go up, naik, rise, naik, recover, ada pick up juga sama, increase naik, grow naik juga, reach a high. Lalu kalau ada downward itu artinya turun. Kalian bisa menggunakan decline, turun, plunge juga sama, drop ya, jatuh, decrease sama, menurun, fall jatuh lagi, go down, and hit a low. Jadi kalau kita misalkan kasih level, ini mulai dari level yang ringan sampai level yang paling parah atau paling bawah ya. Kalau yang ini level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi, reach a high. Jadi puncaknya ya, reach a high, mencapai ketinggian gitu ya. Hit a low, artinya sampai mencapai titik terendah gitu ya. Others, yang lain. Yang lain itu selain naik dan turun, kalian bisa menggunakan
fluctuate atau fluctuate artinya fluktuasi, naik turun dari sekitar bulan Januari sampai bulan September misalkan. Diagramnya itu kadang naik, kadang turun jumlahnya. Nah, kalian bisa menggunakan fluctuate. Kalau remain stable, datar, stabil ya. Kalaupun ada perubahan tidak terlalu signifikan, kalian bisa menggunakan kata it remains stable. The graphic remains stable. Or stabilize, stabil sama ya. Stay the same, ya sama saja. And here are some adjective to describe moment. Kalian bisa menggunakan kata substantial, tremendous, spectacular, disappointing, mengecewakan. Wow, sangat spektakuler, sangat bagus. Ya. Rapid, cepat, significant, massive, sangat masif, ya sangat hebat. Steady, sangat kuat. Encouraging, ya sangat menantang. Disastrous, oh ini disaster banget, ini bencana sekali. Ini. Gradual, biasa. Enormous, ini juga hebat. Slight, ya, ringan. Moderate, sedang aja. Sudden, tiba-tiba. Or dramatic. So everyone, in describing trends, it is important to describe a business presentation that contains statistic data. So this type of expression is basically divided into two types: expression to describe increase and expression to describe decrease. Moreover, there are also some expressions to describe stability. These expressions are used to guide the audience through presented visuals. So everyone, you have already learned about the three focuses of our lesson in how to handle the presentation, especially about how to tell numbers, telling the visuals, and telling the trends. So everyone, if you have any question or maybe you still confused about this discussion, you may ask me in the forum of Scalza. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.